perkenalkan nama saya Dr. Ruby, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik Ibu, jika boleh tahu untuk saat ini umur Ibu berapa? Baik, kemudian alamat Ibu. Kemudian kesibukan Ibu akhir-akhir ini, apakah Ibu masih bekerja? Baik Ibu, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik, Ibu mengalami nyeri nggih. Baik, mengenai nyeri itu sendiri, apakah nyerinya telah berlangsung berapa lama Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Baik, kemudian dari nyerinya tersebut, apakah hilang timbul atau menetap? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Baik Ibu, kemudian apakah ada gejala lain yang menyertai Ibu? Tidak ada nggih. Baik Ibu, di mana sebelumnya sebelum saya sebagai seorang dokter menegakkan diagnosa, saya harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, di mana pada pemeriksaan fisik ini Ibu diwajibkan untuk melepaskan daripada pakaian bagian bawah agar saya mudah dalam melakukan pemeriksaan. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena di sini setelah mengajak satu orang saksi perawat wanita, kemudian juga saya akan menyediakan selimut untuk tetap menjaga privasi dari Ibu nggih. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan? Baik, kemudian apabila Ibu berkenan, nantinya kita akan melakukan pemeriksaan. Namun sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu, di mana yang pertama, apakah Ibu pernah melakukan koitus sebelumnya? Baik, sudah pernah nggih. Sebelumnya Ibu, nanti sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu dipersilakan untuk buang air kecil terlebih dahulu nggih. Baik Ibu, anamnesis setelah selesai, setelah itu Ibu dapat melakukan mempersiapkan diri atau membuang air kecil. Setelah itu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu nggih. Terima kasih Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah tindakan aseptik dan mempersiapkan APD, di mana di sini saya telah mempersiapkan apron dan handscoon. Yang pertama saya akan menggunakan apron terlebih dahulu. Baik, setelah apron siap, saya akan melakukan tindakan aseptik. Setelah itu, saya akan menggunakan handscoon. Dan saya akan mempersiapkan alatnya, yaitu berupa spekulum dan juga tampon tang untuk membersihkan sebelum pemeriksaan. Baik, tindakan aseptik telah selesai. Kita lanjutkan ke pemeriksaan. Untuk pemeriksaan kali ini kami bagi menjadi 2 tahap, yaitu ada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan bimanual. Untuk pemeriksaan dalam dibagi menjadi 3 tahapan. Ada inspeksi, palpasi, kemudian pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Baik, yang pertama sebelumnya saya telah memberikan pasien selimut untuk tetap menjaga daripada privasinya selama pemeriksaan. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya juga akan membersihkan area sekitar vulva dengan menggunakan tampon tang dan kasa steril yang akan saya usap dari atas ke bawah. Kemudian saya ganti kasanya, ambil yang baru sebanyak 3 kali dari kiri, kanan, dan tengah. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi. Untuk yang pertama, inspeksi yang akan saya lakukan ada di 4 poin. Yang pertama ada dari labia mayora, kemudian labia minora, kemudian juga uretra, dan juga klitoris. Uretra dan klitoris. Di mana kita dapat menggunakan bantuan tangan juga apabila bagian-bagian tersebut tidak terlihat secara jelas. Baik, di mana di sini tidak ditemukan ada pembesaran, massa, tumor, luka, ataupun gejala-gejala yang mengindikasikan abnormalitas. Yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Untuk palpasi yaitu melakukan palpasi pada kelenjar Bartholin.
Dimana di sini kita akan mencari massa pembesaran dari kelenjar Bartholin ataupun gejala yang mengindikasikan ketidaknormalan, dimana di sini tidak ditemukan. Yang terakhir adalah pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Namun sebelum melakukan pemeriksaan ini kita harus menginformasikan pemeriksaan terhadap pasien kembali. Baik Ibu, dimana di pemeriksaan ini saya akan menggunakan spekulum ini Ibu, dimana spekulumnya sebelumnya telah disterilisasi, kemudian telah kami lapisi dengan jelly atau lubrikan untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan Ibu. Di mana saya juga harus menempelkan spekulum pada paha pasien untuk memastikan pasien mengetahui secara pasti suhu daripada spekulumnya agar tidak kaget nantinya. Baik Ibu, kemudian sebelum kita memulai pemeriksaan, mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Ibu dapat menarik nafas yang rileks dengan tenang. Baik, untuk spekulum yang saya gunakan adalah spekulum plastik, di mana untuk spekulum konvensional biasanya ada pegangan di sebelah kanan seperti ini. Kemudian untuk memasukkan spekulumnya, saya akan buka terlebih dahulu daripada vulvanya. Kemudian akan saya masukkan di bagian setengah perjalanan. Saya akan putar selagi membuka daripada spekulumnya untuk mencari bagian serviks agar terlihat jelas. Setelah dimasukkan dan terlihat secara jelas, saya dapat mengunci daripada spekulumnya. Baik, seperti ini. Baik, setelah spekulum terkunci, ada dua poin yang akan kita amati. Yang pertama, ada daripada dinding vagina. Yang kedua, ada dari serviks. Yang kita amati adalah apakah terdapat pembukaan serviks, kemudian infeksi, pembesaran, luka, perdarahan, ataupun gejala lain yang mengindikasikan abnormalitas. Kemudian apabila tidak ditemukan, kita dapat membuka daripada spekulumnya. Sama seperti tadi, kita tutup secara perlahan dan kemudian putar spekulumnya seperti ini. Kemudian dapat kita taruh di tempat dekontaminasi. Baik, untuk pemeriksaan dalam telah selesai. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bimanual. Baik, untuk pemeriksaan bimanual kita akan bagi menjadi 3. Ada pemeriksaan dari serviks, kemudian lebih dalam pemeriksaan dari uterus, kemudian ada pemeriksaan dari adnexa. Baik, untuk pemeriksaan pertama dari serviks, di mana pemeriksaan serviks ini kita mencari 4 poin kunci, yaitu pertama, apakah ada pembukaan dari serviks, kemudian apakah terdapat tumor atau massa di serviks, kemudian apakah terdapat nyeri goyang porsio, kemudian apakah terdapat pembesaran atau massa pada area cavum 12. Baik, yang sebelumnya saya telah mengoleskan jelly atau lubrikan pada jari saya. Kemudian saya mencari 4 kunci tadi, pembukaan, massa tumor, kemudian pembesaran di area cavum 12 dan nyeri goyang porsio. Apakah Ibu merasakan rasa nyeri? Tidak. Baik, yang selanjutnya adalah jari saya tetap berada di sini. Pemeriksaan dari uterus atau rahim, di mana untuk pemeriksaan uterus ini tangan saya yang lagi satu akan melakukan perabaan pada area sekitar uterus. Baik, di mana di sini yang saya amati adalah apakah terdapat mobilitas, kemudian ukuran, konsistensi dari uterus, kemudian apakah ada massa tumor dari area sekitar uterus. Tidak ditemukan, di mana yang selanjutnya adalah pemeriksaan adnexa. Untuk pemeriksaan adnexa berfokus pada 2 hal, yaitu tumor atau pembesaran dan nyeri yang ada. Yang mana seharusnya pada pemeriksaan ini ovarium tidak teraba. Saya akan mulai dari area kiri pasien, kemudian area sebelah kanan dari pasien. Baik, di mana pemeriksaan telah selesai. Untuk itu, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Selagi itu, Ibu dapat menggunakan baju dan bergegas kembali.
Baik, untuk tindakan aseptik, yang saya akan mencuci tangan. Baik Ibu, terima kasih telah melakukan pemeriksaan tadi, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan kita, yang mana kita bagi menjadi dua, pemeriksaan dalam, ada inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan dengan spekulum, kemudian pemeriksaan bimanual, ada pemeriksaan serviks, uterus, dan adnexa. Tidak ditemukan adanya gejala-gejala yang mengindikasikan ketidaknormalan seperti pembesaran, massa, tumor, perdarahan, kemudian juga rasa nyeri yang berlebihan. Maka dari itu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, saya tidak menemukan adanya hal-hal mengindikasikan penyakit atau ketidaknormalan. Namun, apabila ibu masih merasakan gejala yang serupa, ibu dapat langsung untuk melanjutkan ke tingkat pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang nggih Ibu nggih. Misalnya adalah cek lab. Baik Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu, semoga lekas sembuh. Terima kasih telah melakukan pemeriksaan dengan baik. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelum memperkenalkan, nama saya Dr. Ruby, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik Ibu, jika boleh tahu untuk saat ini umur Ibu berapa? Baik, kemudian alamat Ibu. Baik, kemudian pekerjaan Ibu, apakah Ibu masih bekerja atau kesibukan Ibu? Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu telah menikah? Baik Ibu. Baik, langsung saja Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik, Ibu ingin melakukan pemeriksaan rutin nggih terhadap kehamilan Ibu. Baik Ibu, di mana untuk melakukan pemeriksaan ini saya akan melakukan metode pemeriksaan Leopold, yang mana dibagi menjadi 4 tahapan. Yang mana pada pemeriksaan ini Ibu diharuskan untuk menaikkan pakaian atas, kemudian membuka atau menurunkan dari pakaian bawah, agar memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3, serta 4. Namun sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya ini? Baik, jika Ibu berkenan, saya akan mempersiapkan alat-alat terkait dan juga melakukan tindakan aseptik. Di mana di sini juga saya telah menghadirkan 1 orang perawat wanita sebagai seorang saksi dalam pemeriksaan kita. Baik Ibu, selagi itu Ibu dapat naik ke bed dan mempersiapkan diri ya Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, yang selanjutnya saya akan menggunakan handscoon. Baik, dimana saya telah melakukan tindakan aseptik dan menggunakan handscoon. Dimana di sini saya telah mempersiapkan alat juga, pengukur dari denyut jantung janin dan juga Medline. Baik, kita siap untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, untuk pemeriksaan kali ini kita bagi menjadi 4, yaitu ada pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, 3, dan 4. Untuk pemeriksaan pertama, Leopold 1, untuk pemeriksaan Leopold 1 kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada melakukan inspeksi, kemudian melakukan palpasi untuk mengetahui posisi dari janin, kemudian juga pengukuran dari tinggi fundus uteri. Baik, yang pertama, saya sebelumnya telah mempersilahkan pasien untuk menggunakan selimut, di mana agar tetap menjaga privasi dari pasien. Baik, untuk yang pertama adalah melakukan inspeksi, di mana di sekitar abdomen dari ibu atau perut dari ibu saya akan mengamati apakah ada kemerahan atau tanda lain yang mengindikasikan gejala yang tidak normal. Kemudian saya akan melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu palpasi, di mana
untuk Leopold 1 saya akan melakukan manuver seperti ini. Untuk mengetahui daripada posisi janin dan bagian apa yang berada pada sekitar fundus uteri. Di mana di sini saya temukan area bagian atas tersebut bentuknya lunat, kemudian kurang bundar, dan juga kurang atau tidak melenting, yang mana berkesan bokong pada area bagian atas. Yang selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri dengan menggunakan Medline. Yang mana saya akan tarik garis Medline dari tepi atas simfisis ke fundus dari uteri. Seperti ini. Kemudian setelah itu saya balikkan. Kemudian saya baca di mana tingginya adalah 30 cm. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 1 telah selesai, kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 2. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 2. Untuk pemeriksaan Leopold 2, kita bagi menjadi dua, yaitu melakukan palpasi di area sekitar lateral kanan dan kiri dari area sekitar abdomen, kemudian juga melakukan pengukuran dari denyut jantung janin. Untuk yang pertama, saya akan melakukan manuver seperti ini, secara bergantian kanan dan kiri untuk mengetahui daripada posisi janin. Dimana di sini saya temukan area sebelah kanan daripada ibu itu kesannya rata, keras seperti papan yang mengarah pada area punggung daripada janin. Kemudian area sebelah kiri daripada ibu berbentuk seperti tonjolan-tonjolan yang mengarah pada ekstremitas kaki maupun tangan daripada janin. Yang selanjutnya, setelah kita menemukan area punggung, kita akan melakukan pengukuran dari DJJ atau denyut jantung janin. Yang mana di sini saya menggunakan alat ini sebagai simulasi. Yang sebelumnya telah diberikan gel, aplikasikan gel, kemudian saya akan mencari di area sekitar punggung daripada janin. Dimana setelah ditemukan, saya akan menginterpretasikannya, dimana besar denyut jantung janin adalah 140 kali per menit, yang mana itu masih tergolong normal, karena kisaran normal 120 sampai 160 kali. Kemudian juga dari denyut jantung janin tersebut iramanya teratur. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 2 telah selesai. Kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopold 3. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 3, di mana di sini saya akan melakukan manuver seperti ini untuk mengetahui bagian apakah yang berada pada bagian bawah atau dekat simfisis daripada janin. Kemudian saya akan melakukan percobaan penggoyangan untuk mengetahui apakah bagian bawah tersebut bisa bergoyang atau tetap. Di mana di sini ditemukan bagian bawah kesannya bundar, keras, kemudian melenting, yang mana mengarah pada kepala daripada janin. Kemudian bagian bawah masih dapat bergoyang, yang mana berartikan bagian terbawah dari janin yaitu kepala belum masuk pada PAP. Baik, yang selanjutnya adalah Leopold 4. Untuk pemeriksaan Leopold 4, di mana kita bagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan konvergensi dan pemeriksaan perlimaan. Untuk pemeriksaan konvergensi ini, saya akan melakukan manuver seperti ini untuk merasakan apakah jari-jari saya dapat bertemu atau tidak. Di mana di sini jari saya dapat bertemu, yang mana berarti adalah konvergen. Di mana konvergen berarti daripada janin belum masuk daripada PAP, yang mana mengkonfirmasi hasil pemeriksaan ketiga tadi, Leopold 3 tadi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan perlimaan dengan menggunakan 5 jari saya, di mana 5 jari saya ini masih dapat merasakan daripada janin atau kepala dari janin, yang mana hasilnya adalah 5/5. Baik, maka dari itu, untuk pemeriksaan dari Leopold 4 atau yang terakhir telah selesai. Setelah itu, kita akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, dimana di sini saya akan melakukan tindakan aseptik setelah melakukan tindakan pemeriksaan dari Leopold.
Baik, saya telah melakukan tindakan aseptik. Selagi itu atau setelah ini, saya akan menginterpretasikan dan menjelaskan hasilnya kepada pasien. Baik Ibu, terima kasih telah melakukan pemeriksaan terkait dengan level 1, 2, 3, dan 4. Dimana di sini saya akan memaparkan hasilnya langsung kepada Ibu. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai daripada posisi janinnya atau letak dari janinnya itu sendiri, yaitu normal, yang mana bokong berada pada bagian atas, kemudian punggung berada pada bagian kanan atau lateral dari ibu, kemudian bagian bawah diisi oleh bagian kepala, yang mana setelah itu presentasi daripada kehamilan ibu saat ini yaitu kepala, karena kepala berada pada bagian bawah, namun kepala daripada janin belum memasuki dari pintu atas panggul atau PAP. Kemudian dari denyut jantung janinnya yaitu sebesar 140 kali per menit, di mana 140 kali tersebut normal karena kisaran normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Baik Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, terima kasih telah bersedia dan melakukan pemeriksaan dengan baik Ibu. Baik Ibu, semoga sehat selalu.